warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar dan membahas tentang arti penting pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini merupakan lanjutan materi di minggu yang kemarin. Kalau yang materi yang sebelumnya itu tentang proses pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah arti pentingnya pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, materi yang akan kita bahas nanti itu tentang arti penting pengesahan, yaitu untuk agar kita mengetahui bagaimana arti pentingnya pengesahan Undang-Undang Dasar bagi kehidupan kita sehari-hari, baik itu kehidupan kita di masyarakat, ketika kehidupan kita dalam berbangsa dan juga dalam bernegara. Itu. Nah, terus mengapa kita harus tahu tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945? Kita harus tahu bahwa Undang-Undang Dasar yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu mempunyai arti yang sangat penting bagi negara Indonesia, terutama bagi negara yang baru saja lahir, baru saja diproklamasikan. Nah, pada saat Indonesia diproklamasikan menjadi negara merdeka, tentu saja Indonesia itu perlu yang namanya aturan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menjalankan negara. Negara bisa berjalan dengan baik, harus ada dasarnya. Harus ada peraturan yang mengatur tentang siapa nanti bakal yang menjadi pemimpinnya, siapa yang bakal mengatur tentang kehidupan negara, tentang pendidikannya, tentang pembangunannya, dan sebagainya. Harus ada yang mengatur. Jadi menjalankan negara itu harus ada organisasi-organisasi yang mengatur di dalamnya. Itu. Tujuannya untuk apa sih Undang-Undang Dasar itu dibuat? Tujuannya itu ya supaya terciptanya keteraturan dalam pembangunan negara, agar negara bisa bertahan lama, agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Harus ada peraturan yang menjadi dasar. Misalkan contohnya negara mempunyai presiden, negara mempunyai DPR, negara mempunyai gubernur, dan sebagainya. Itu harus ada dasarnya. Kenapa harus ada itu? Agar negara itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Begitu. Nah, kita sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat juga harus tahu mengenai aturan dasar yang ada di dalam negara kita. Itu agar nanti kita bisa bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu. Aturan Undang-Undang Dasar juga dibuat untuk mengatur hubungan kita dengan negara kita. Siapa nanti yang bakal menjadi pemimpin negara, ya itu berasal dari warga negaranya. Nah, itu yang mengatur adalah Undang-Undang Dasar. Siapa yang nanti menjadi wakil dalam pemerintahan, ya nanti dari warga negara itu sendiri. Nah, itu adalah hubungan-hubungan antara warga negara dengan negara kita. Kita bisa belajar, kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari
dengan aman, itu juga diatur dalam hubungan kita dengan negara. Itu. Nah, arti penting Undang-Undang Dasar dalam kehidupan di sekolah, ini salah satu bentuk arti pentingnya. Jadi dalam kehidupan sekolah, tentu kalian pasti sudah mengenal yang namanya aturan. Sering kalian sebut sebagai tata tertib. Nah, itu adalah contoh kecil aturan yang ada di lingkungan kalian, yang ada di lingkungan sekolah. Kenapa diciptakan suatu aturan? Kenapa diciptakan suatu aturan? Ya, gunanya adalah agar menjaga ketertiban, untuk menciptakan ketertiban. Bayangkan jika di sekolah kalian tidak ada aturan, pasti kalian akan bertindak semau kalian. Orang ketika ada aturan saja kalian masih bertindak yang tidak baik, apalagi kalau nggak ada, pasti tambah kacau. Nah, itulah gunanya aturan, untuk menciptakan ketertiban. Barang siapa yang nanti tidak mematuhi aturan yang berlaku, ada sanksinya, ada upaya-upaya untuk mencegah agar tidak terjadi tindakan yang tidak baik. Itulah gunanya aturan. Sama seperti halnya Undang-Undang Dasar diciptakan itu ya untuk itu. Jadi peraturan yang ada di sekolah itu berlaku bagi semua, bagi siswa, bagi guru. Sama halnya dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu juga berlaku bagi semuanya, bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Entah itu rakyat biasa atau presiden atau anggota DPR, mereka wajib mematuhi peraturan. Baik entah itu orang kaya, orang miskin, semua wajib mematuhi peraturan. Kalau nanti ada salah satu di sekolah, misalkan ada teman kalian melanggar, pasti nanti akan mengganggu kenyamanan dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam kalian belajar. Pasti itu. Jadi aturan diterapkan, aturan dibuat itu digunakan agar timbul rasa kenyamanan dalam kita menjalankan kehidupan. Itu. Undang-Undang Dasar juga seperti itu, agar negara bisa berjalan dengan nyaman dan tertib, adil, makmur dan sebagainya. Itulah gunanya Undang-Undang Dasar. Kalau di sekolah gunanya tata tertib untuk mentertibkan keadaan gitu. Ada juga arti penting Undang-Undang Dasar dalam kehidupan di masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat juga pasti ada aturan. Ada aturan yang berkembang, entah itu dalam bentuk aturan tertulis maupun tidak. Kalau tidak, itu biasanya bentuk kesopanan, misalnya harus sopan dengan orang tua, itu juga termasuk aturan yang tidak tertulis. Kalau aturan tertulis itu biasanya dilarang membuang sampah di parit dan sebagainya, aturan tertulis. Nah, gunanya diciptakan aturan itu agar masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut bisa tertib dan lingkungannya bisa bersih, bisa baik, teratur dan sebagainya. Jadi Undang-Undang Dasar itu dibuat berdasarkan budaya yang telah ada dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti digambar gotong royong, bermusyawarah. Jadi Undang-Undang Dasar itu ada nilai-nilai gotong royongnya, ada nilai-nilai musyawarahnya. Tuh. Jadi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu harus sesuai dengan undang-undang, karena undang-undang itu sudah ada perintah untuk
selalu kita menjalankan kehidupan sehari-hari dengan gotong royong, dengan bermusyawarah. Nah, itu amanat dari Undang-Undang Dasar. Itu kalau di lingkungan masyarakat. Arti penting Undang-Undang Dasar di lingkungan negara, dalam kehidupan negara. Arti pentingnya itu sangat penting. Negara sangat penting. Negara itu sangat membutuhkan yang namanya Undang-Undang Dasar. Semua negara pasti ada Undang-Undang Dasar. Digunakan buat apa? Undang-Undang Dasar itu digunakan untuk mengatur kekuasaan. Entah itu membagi kekuasaan atau membatasi kekuasaan. Jika tidak ada undang-undang, dampak negatifnya adalah nanti negara akan dipimpin oleh suatu kekuasaan yang semena-mena. Contoh misalkan, jika negara A tidak punya undang-undang, tidak membatasi kekuasaan, yang terjadi adalah si pemimpinnya pasti akan bertindak sewenang-wenang, pasti. Nah, maka dari itu Undang-Undang Dasar kita UUD 1945 itu mengatur tentang pembagian kekuasaan. Di situ ada presiden, ada DPR, ada DPD, ada Mahkamah Agung dan sebagainya. Dan membatasi kekuasaan, contohnya misalkan presiden hanya boleh menjabat selama 2 periode dan sebagainya. Itu adalah manfaat dari undang-undang. Arti pentingnya undang-undang dalam kehidupan di negara. Kekuasaan itu berarti tentang memimpin negara, itu namanya kekuasaan. Presiden, terus anggota DPR, itu namanya kekuasaan. Nah, Undang-Undang Dasar yang telah dibuat itu selain untuk menciptakan ketertiban, juga digunakan untuk menjamin dan melindungi hak serta kewajiban warga negara. Karena apa? Karena setiap warga negara itu pasti punya hak. Nah, agar haknya itu bisa dijamin, tidak tercabut, maka harus ada yang melindungi. Siapa yang melindungi? Yaitu undang-undang. Misalkan kalian punya hak untuk belajar, hak untuk hidup. Nah, untuk melindungi hak kalian ini, yaitu undang-undang inilah yang melindunginya. Itu. Dan ada kewajiban pula, mengatur kewajiban warga negara kepada negara, wajib membayar pajak, wajib apa lagi ya, dan kewajiban yang lain-lainnya. Itu. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat penting bagi negara Indonesia khususnya, dan semua negara pasti mempunyai Undang-Undang Dasar itu. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan dulu, Undang-Undang Dasar itu diciptakan berdasarkan dan diambil dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Contohnya gotong royong, bermusyawarah, berketuhanan, dan keadilan, persatuan. Itu diambil dari kehidupan masyarakat yang sudah ada sejak dahulu. Tuh. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Undang-Undang Dasar itu mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Itu pentingnya di situ, agar hubungan antara masyarakat dan negara itu dapat terjalin dengan baik, tidak ada kesewenang-wenangan. Negara bisa melindungi masyarakatnya, masyarakat bisa
bisa mengambil peran untuk membangun negara dengan baik dan sebagainya, demi tercapainya kehidupan negara yang adil dan makmur. Itu kesimpulannya. Nah, kalian sebagai pelajar, tentunya hal yang bisa kalian ambil adalah dengan kalian harus semangat belajar tanpa kenal menyerah, belajar dengan tujuan agar kalian bisa memiliki pengetahuan yang luas, memiliki akhlak yang mulia, dan juga mempunyai keterampilan yang cakap. Itu tujuan kalian belajar, supaya nantinya kalian bisa menjadi generasi yang dapat membangun negara kita berdasarkan cita-cita yang telah diinginkan oleh para pendiri bangsa kita. Itu ya. Jadi sekian untuk materi hari ini. Semoga materi yang singkat ini tentang arti penting Undang-Undang Dasar dapat kalian ambil manfaatnya, dapat berguna bagi kalian. Tuh, sekian dari saya, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.